البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan di dalam Riyadhus Shalihin, masih awal-awal bab al-muhafadzah ala sunnah. Ada beberapa faedah yang terlupakan, harusnya dicatat dulu ya, tapi nggak dicatat semalam. Lupa yang mau ana sampaikan tambahan lagi terkait dengan ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nggak apa, kita lanjutkan aja. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah, di sini adalah yaitu manafiyah, tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsu beliau. In huwa, tidaklah, innya juga nafiyah, tidaklah dia itu yang beliau ucapkan itu illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Wahyun secara bahasa maksudnya adalah apa? Al-ikhbar ma'asir, yaitu pemberitaan secara rahasia, itu namanya wahyu. Makanya yang datang adalah apa? Sesuatu yang rahasia. Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, rahasia. Tidak semua manusia itu melihat itu. Walaupun sebagian sahabat ditampakkan kepada sebagian sahabat bagaimana kondisi ketika Rasulullah menerima wahyu itu. Tapi secara umum dia adalah sesuatu yang rahasia. Makanya manakala bisikan-bisikan setan itu juga sesuatu yang sifatnya rahasia, istilahnya juga apa? Wahyun. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu para musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Sebagiannya mewahyukan kepada sebagian yang lain ucapan yang dihiasi untuk apa? Gurur, untuk menipu. Istilahnya adalah wahyun, yaitu berita secara rahasia. Tayyib. Ayat ini terkait dengan lafaz yang sebelumnya. Allah Ta'ala sampai bersumpah untuk membela nabinya yang dituduh bahwasanya beliau melakukan iftira, berdusta atas nama Allah. Yang lain menuduh bahwasanya beliau itu adalah kadzab, adalah pendusta memang. Yang lain menuduh beliau itu adalah penyihir. Yang lain menuduh beliau itu hanyalah menyampaikan dari apa? Ilmu yang didapatkan dari ahli kitab. Makanya Allah Ta'ala bersumpah untuk membela nabinya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang apabila dia itu jatuh, sahabat kalian itu tidak tersesat dan tidak pula dia itu menyelisihi ilmunya. Maksudnya adalah di puncak ilmu dan di puncak amal soleh. Ma dhalla ini fi ghayatin minal huda, wa ma ghawa ini fi ghayatin minar rusyd. Di puncak apa? Yang pertama di puncak ilmu, yang kedua adalah di puncak kelurusan, di puncak amal soleh. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Berarti secara umum sunnah itu adalah wahyu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Al-Muttalib, yang Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna ruhal amin wa fi riwayatin ruha al-qudus qad alqa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya ruhul amin, atau dalam riwayat yang lain ruhul qudus, itu meniupkan ke dalam jiwaku bahwasanya tidak ada satu jiwa pun akan mati sampai dia itu mengambil rizkinya secara sempurna. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rizki. Tidak perlu sampai apa? Masuk kepada perkara-perkara yang haram. Syahidnya di sini apa? Bahwasanya sabda Nabi tadi itu adalah dari Jibril. Demikian pula hadis yang lain. Hadis siapa ya? Astagfirullahaladzim, terlupakan. Kalau tidak salah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, yang mana ketika di Sahih Muslim itu ketika Rasulullah SAW menyemangati untuk berjihad, maka seseorang mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah fa aqbaltu wala adbar faqutiltu fa adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda
Kalau saya berperang di jalan Allah, saya terus maju dan saya tidak mundur, apakah saya itu, dan saya terbunuh, apakah saya masuk ke dalam surga? Rasulullah mengatakan na'am, iya. Kemudian Rasulullah mengatakan kaifa qulta, bagaimana engkau berkata tadi? Kemudian dia mengulang lagi. Kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat na'am. Kemudian mengatakan illa dain fa inna Jibril akhbarani anifan, akhbarani bidzalik. Iya, engkau akan masuk surga kecuali masalah hutang, karena Jibril mengatakan yang demikian kepadaku, yaitu hutang tidak dimaafkan sampai memang sudah selesai dengan orang yang terkait dengan hutang piutang itu. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah wahyu dari, yaitu yang dibawa oleh Jibril juga. Dan hadis ini di Sahih Muslim. Makanya Hasan bin Atiyah radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan apa? Inna Jibril yanzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu alaihi bil Quran. Sesungguhnya Jibril itu turun membawa sunnah kepada Rasulullah sebagaimana beliau itu turun dengan membawa Al-Quran. Dan acara ini sahih diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Kifayah. Bahkan ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan memang apa? Bahwasanya sunnah itu bagian dari wahyu. Wadkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Dan ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dan apa yang kami turunkan kepada kalian dari Alkitab dan Al-Hikmah. Menunjukkan apa? Hikmah itu juga apa? Bagian dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah wahyu. Makanya Imam Syafi'i dan hikmah memang sunnah. Sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalah, para ulama mengatakan bahwasanya lafaz al-hikmah kalau digabungkan dengan Alkitab maksudnya adalah apa? As-sunnah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau apa itu? Ta'zim Qadri Shalah, mengagungkan nilai sholat. Beliau telah menyebutkan ayat-ayat tadi. Beliau mengatakan Allah Ta'ala mengatofkan antara hikmah dengan Alkitab. Ini menunjukkan Al-Hikmah bukanlah Alkitab dan Alkitab bukanlah Al-Hikmah, karena wawu taqtadil mughayyarah. Kemudian beliau mengatakan setelah menyebutkan bahwasanya wawu itu menunjukkan perbedaan, kemudian beliau mengatakan dan tidak lain kecuali apa? Hikmah maksudnya adalah sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya secara umum sunnah itu adalah apa? Wahyu. Walaupun nanti ada beberapa dalil yang menunjukkan ada sebagian sunnah itu bukan dari wahyu, tetapi dia adalah ijtihad Nabi SAW. Tetapi secara umum adalah apa? Apapun yang datang dari Nabi SAW itu harus kita terima, karena itu bagian dari syariat Allah Ta'ala. Kalau dia wahyu berarti dia adalah apa? Sunnah tauqifiyah. Sunnah yang memang dia itu ikut dalil, yaitu dia datang dari Allah yang bersifat dalil. Yang kedua adalah sunnah taufiqiyah, yaitu Rasulullah berijtihad dan disetujui oleh Allah dan mendapatkan taufik dari Allah. Maka dia juga bagian dari apa? Syariat ini dan wajib untuk diagungkan. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah Sahih Bukhari ketika membicarakan masalah terkadang Sahih Bukhari dan Muslim, ketika terkadang Rasulullah mengalami suatu kesalahan di dalam ijtihad beliau, kemudian Rasulullah di Sahih Muslimnya itu hadis Anas, Rasulullah SAW mengatakan, hadis Anas dan juga hadis Aisyah, dua-duanya di Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu minni fi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada saya dari urusan dunia kalian. Kemudian dalam lafaz yang lain di Sahih Muslim juga dan di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, in qultu fi ra'yi fa ana bashar. Kalau aku mengucapkan dengan pendapatku sendiri, maka aku adalah manusia biasa. Kata para ulama, maksudnya adalah kalau rasio Rasulullah itu berbicara tentang perkara keduniaan, maka beliau seperti manusia biasa. Boleh jadi mengalami kekeliruan, tapi tidak akan dibiarkan oleh Allah. Maka tidak wajib untuk langsung diikuti kalau sekedar apa? Urusan dunia semata. Seringnya adalah sekedar anjuran-anjuran. Sebagaimana ketika para ulama mensyarah hadis tersebut. Adapun kata para ulama, kalau itu terkait ijtihad Rasulullah dalam urusan agama, kita wajib ikut sampai jelas datang dalil berikutnya yang menunjukkan ini ijtihad yang keliru. Tapi hukum asalnya perkara agama, kalau Rasulullah ijtihad kita wajib ikut. Baru kalau kemudian ada dalil lain, baru kita akan tahu, oh ini ternyata Allah Ta'ala tidak mengikrar, tidak membenarkan itu.
Ini sebagai apa? Bantahan kepada orang-orang yang mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya harus diletakkan pada tempatnya dalil-dalil tersebut. Baik, ilahuna wallahu a'lam.